Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang penuh berkah ini, kita bisa bersama-sama membuktikan kebutuhan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Betapa nikmatnya sujud, betapa nikmatnya ruku', betapa menyenangkan mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita dikuatkan untuk menghadiri majelis ilmu yang kita niatkan pula untuk beriktikaf di rumah Allah ini sembari menanti waktu salat, wantizarus salati ila salah, menanti antara waktu salat ke waktu salat yang lainnya. Semua itu mudah-mudahan mengangkat derajat kita di mata Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepadanya agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kita pada 2 pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang sebahagian dari sunnah-sunnah berwudu. Nah, pada malam ini kita masuk ke poin di antara sunnah-sunnah berwudu itu adalah ad-dalaku. Apa itu ad-dalku? Imrarul yadi 'alal adwi 'inda ghaslih. Disunnahkan ketika kita berwudu itu kita semacam menggosok-gosok anggota tubuh yang kita basuh. Jadi digosok. Jadi tidak cukup hanya disiram dengan air, tetapi kita disunnahkan untuk mengurutnya. Jadi ibarat mengurut, ya, maka anggota-anggota tubuh yang kita cuci itu kita gosok dan kita urut. Nah, maka dalam bahasa Arab kata-kata dalak itu maknanya adalah mengurutnya. Nah, kalau dalam bahasa kita Riau, mengkusuknya. Nah, jadi dikusuk. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bersumber dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, beliau berwudu, faja'ala yaqulu hakadha yadluku. Lalu informasi dari Abdullah bin Zaid ini, nabi kita berwudu, lalu dia mengatakan hendaklah kalian
menggosok atau mengkusuk atau imrarul yadi 'alal adu. Jadi melewatkan ya anggota melewatkan tangan kita di anggota tubuh yang kita basuh. Jadi digosok-gosok supaya sempurna bersihnya. Nah, jadi tidak cukup dengan hanya kita tuangkan air sekali atau sampai 3 kali, lalu pindah ke kanan, ke kiri, lalu kita tidak menggosoknya, walaupun sah tetapi belum mendapatkan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita amalkan ini, dan ternyata secara teori kesehatan ini lebih baik untuk anggota tubuh kita. Jadi ternyata dia di setiap anggota tubuh kita yang kita wudukkan itu, apabila kita gosok-gosok, itu ada titik-titik refleksinya. Jadi bisa menyegarkan. Makanya Bapak Ibu, setelah kita berwuduk dengan sempurna, itu terasa kondisi psikologis kita terasa lebih tenang. Ya, kemudian terasa lebih fresh, terasa lebih nyaman. Nah, coba Bapak Ibu buat ya, berwudu dengan sempurna seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di titik-titik anggota tubuh kita ini ada titik-titik refleksi yang apabila disentuh bisa mendatangkan manfaat yang positif terhadap kesehatan kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu poin selanjutnya di antara sunnah berwudu al-muwalah. Al-muwalah itu adalah ghaslul a'dha'i bitatabu'i min ghairin qita', yaitu membasuh anggota tubuh kita yang wajib kita basuh itu harus dengan tatabu'. Tatabu' itu berturut-turut, dunang kita, jangan sampai ada jeda. Nah, jadi setelah wajah langsung tangan kanan dan kiri, setelah itu pindah ke rukun kepala, setelah itu pindah ke sunnah menyentuh ya telinga 3 kali, setelah itu langsung pindah ke kaki kanan dan kaki kiri. Nah, jadi jangan sampai ada jeda. Nah, di dalam penjelasan lain, mualah di sini ya, batalnya mualah kita apabila misalnya kita membasuh muka, setelah itu bunyi handphone, lalu kita angkat handphone kita, ngobrol kita. Nah, agak 5 menit, 10 menit. Nah, itu boleh apa tidak itu, Pak? Ya. Misalnya lagi asik-asik wudu nih, setelah mencuci tangan kiri kanan, bunyi handphone. Lalu karena penting barangkali, lalu kita angkat, lalu kita ngobrol. Boleh apa tidak? Boleh, Pak? Ini ragu menjawab karena tidak pernah melakukan itu ya. Nah, kita tentu tidak pernah melakukan itu. Nah, jadi di dalam penjelasan lain, di dalam kitab-kitab yang lebih detail menjelaskan tentang ini, batas bahwa perpindahan dari satu anggota wudhu ke wudhu yang lain, ke anggota wudhu yang lain, itu jangan sampai kering air basuhan di rukun yang sudah kita basuh. Nah, jadi misalnya kita mencuci muka kita ya, lalu karena suatu sebab yang sangat urgen dan sangat penting, bunyi handphone, lalu kita angkat handphone kita tadi, ngobrol kita agak 2 menit, setelah itu kita matikan. Nah,
Kira-kira air yang menempel di wajah kita tadi itu selama 2 menit sudah kering atau belum? Belum, Pak ya. Nah, kalau belum kering, maka lanjutkan dengan mencuci tangan. Karena standarnya masih terpenuhi, ya. Nah, itu penjelasan yang detail sekali dari kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi selama masih basah, ya ballu, selama masih basah maka boleh. Tetapi jika basahnya sudah hilang, berarti dalam kasus mengangkat telepon tadi dia mesti mengulang dari awal karena sudah tidak berturut-turut, ya. Jangan sampai ada yang terputus. Tetapi ya, tentu kita ingin menyempurnakan asbighul wudu, sempurnakan wudu kalian kata Rasul. Tentu kita jika ada hal-hal yang rasa-rasanya tidak begitu urgen, tentu kita tinggalkan terlebih dahulu dan kita sempurnakan wudu kita. Nah, kalau mengangkat telepon masih bisa kita call back atau kita telepon balik setelah berwudu. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dijelaskan bihaitsu yaghsilul adwa tsani qabla ay yajifal awal. Jadi berturut-turut tadi kita mesti mencuci anggota wudu selanjutnya sebelum anggota wudu sebelumnya itu kering. Jadi sebelum kering dia, ini sudah kita lanjutkan membasuhnya. Nah, dari mana diambil kesunahan ini? Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengikut pola tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kajian, di dalam hadis-hadis tentang wudu yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi itu, jadi diurut-urut, ya, ditekan-tekan, digosok-gosok. Setelah itu harus berturut-turut, ya. Standarnya jangan sampai anggota wudu yang akan kita basuh itu menjadi kering baru kita lanjutkan. Nah, kemudian ini yang menarik. Nah, italatul ghurrati wat tahjil. Jadi yang disunnahkan di dalam berwudu itu, ya, adalah wal ghurrah. Jadi ghurrah itu dipanjangkan, tahjil juga dipanjangkan. Nah, apa maksud dari ghurrah itu? Ghaslu juz'in min muqaddamir ra'si. Jadi ketika kita mencuci muka itu kita lebihkan sedikit, ya. Kita lebihkan batas muka itu sedikit. Jadi mencuci atau membasuh bagian dari permulaan tumbuhnya rambut di kepala. Jadi kalau standarnya misalnya tumbuhnya di sini, di atasnya itu sedikit mulai kita basuh. Jadi agak dilebihkan. Bapak kita dipegangnya itu. Ya. Itu bukan di situ standarnya. Standar biasa yang di depan, bukan yang sudah hilang itu. Bukan yang sudah hilang itu. Jadi di atas itu sedikit. Nah, itu untuk muka, untuk wajah. Kemudian wat tahjil. Tahjil itu adalah ghaslu ma fawqal mirfaqaini fil yadain. Mencuci sedikit dari siku, ya, ketika kita mencuci tangan. Jadi siku kita kan di sini, ya. Jadi lebihkan sedikit di atas siku itu, ya, dilebihkan sedikit. Nah, jadi wa ma fawqal ka'baini fir rijlain. Begitu juga ketika kita mencuci kaki, standarnya sampai mata kaki. Dilebihkan sedikit, ya, dilebihkan seketek. Jadi agak sejengkal juga boleh, ya, dilebihkan sedikit sampai ke betis
di dalam beberapa literatur masih dibolehkan, tapi kalau dari lutut itu sudah berlebihan. Nah, boleh dilebihkan sedikit. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk melebihkan sedikit cucian-cucian di bahagian-bahagian tadi? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sederhana, Pak. Ini sederhana sekali yang kita amalkan, tetapi efeknya luar biasa. Nah, jadi kita lebihkan sedikit di kepala, kita lebihkan sedikit di siku, kita lebihkan sedikit ketika mencuci kaki di atas mata kaki, sedikit kita lebihkan. Sederhana sekali, mudah kita lakukan, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati", sesungguhnya umatku, kata Rasul, "yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Umatku nanti, kata Rasul, akan dipanggil pada hari kiamat dalam kondisi di mana lebih-lebih basuhan wudu mereka itu, kata Rasul, itu bercahaya. Jadi ketika kita mencuci tangan, dilebihkan sedikit, itu tangan itu sampai di atas siku itu bercahaya, ya, bersinar, ya, terang, indah. Jadi di hari kiamat nanti, kata Rasul, mereka dipanggil, mereka dihimbau, mereka diundang untuk datang dalam kondisi wajah, tangan, kaki mereka bercahaya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang ingin nanti supaya wajah, tangan, kakinya itu cahayanya melambai-lambai banyak, cahayanya begitu bersinar, maka lebihkanlah sedikit. Jadi sederhana, ternyata sunnah yang seperti ini luar biasa sekali di akhirat nanti. Dan inilah ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka seluruh anggota wudu yang kerap kali mereka wudukan selama di dunia, ternyata itu bisa menjadi cahaya di hari akhirat. Jadi makanya kita sempurnakan sekali kita punya wudu, agar apa? Agar nanti cahaya-cahaya kita ini tidak redam, ya, tidak redup ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nah, lalu di dalam hadis lain, ya, di dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal umatmu nanti di akhirat wahum kuthur?" Padahal mereka banyak. Ya. Jadi ustadz saja kadang tidak mengenal jamaahnya, Pak. Bagaimana cara ustadz bisa mengenal jamaah di masjid ini, jamaah di masjid sana, jamaah di masjid yang lain? Tak bisa mengenalnya. Nah, ini nanti di akhirat di padang mahsyar, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal umat-umatnya, bahwa ini umatku, ini bukan umatku. Bagaimana Rasulullah cara mengenalinya? Ternyata di dalam hadis itu dikatakan Nabi mengenalinya dari anggota-anggota wudu di tubuh umatnya itu bercahaya di akhirat nanti. Jadi siapa saja yang bercahaya wajahnya, yang bercahaya bersinar lengannya, yang bersinar kakinya, nah Masya Allah, maka Nabi pasti mengenal inilah umatku. Nah, maka kita dikenal oleh Nabi di akhirat itu nanti sudah menjadi sebuah karunia besar. Karena yang kita khawatirkan nanti Nabi tak mengenal kita di akhirat. Siapa loh, kata Nabi? Siapa kamu, katanya. Nah, ya Allah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi hadirkanlah kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal sebelum tidur
kita putar tasbih kita bersolawat agak 100 kali. Bisa Pak? Ya, insyaallah ya, sebelum tidur bersolawat 100 kali. Alangkah lebih baik ya, sebelum tidur khatamkan sekhatam Yasin, atau ditambah dengan Al-Waqiah, ditambah dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu di dalam hadis sahih dikatakan siapa yang membaca Yasin ya di setiap malam asbaha maufuran lah. Ya, maka setiap malam ya dia membaca Yasin, maka pagi harinya dosanya diampuni oleh Allah. Itu di dalam hadis disampaikan dan ditulis juga oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan asar dari Ibnu Mas'ud, siapa yang setiap malamnya membaca Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Seterusnya Al-Waqiah dibaca setiap malam. Lam yusibuhu faqatun. Orang yang rutin membaca Al-Waqiah setiap malam, insya Allah tidak akan jatuh miskin, tidak akan menjadi fakir. Jadi rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian surat Tabarak apabila dibaca setiap malam akan menjadi cahaya di akhirat, cahaya di alam kubur. Nah, kalau bisa kita wiridkan, kalau enggak Yasin, kalau enggak Al-Waqiah, kalau enggak apa lagi? Tabarak, kemudian bersalawat sebelum tidur, maka insya Allah jika Allah tutup ajal kita pada saat tidur itu, maka insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita minta kepada Allah. Allahumma khtim lana ajalana wa a'malana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah ajal umur kami ini dalam husnul khatimah. Karena tidak ada yang bisa menjamin, Pak, ketika kita menutup mata tidur malam ini, esok tak ada yang bisa menjamin kita membukanya dalam kondisi kita masih hidup. Jadi ada teman kita beberapa hari yang lalu tidur malam ya, ternyata sebelum subuh, pas waktu subuh tak bangun-bangun, ternyata pagi harinya sudah meninggal. Begitulah ya, kita ini hanya menjalani ajal kita. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nah, jadi kita ingin dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wiridkan ya, membaca salawat kepada Nabi agak 100 kali sebelum kita tidur. Nah, jadi banyak cara agar kita bisa dikenal oleh Rasulullah, dan yang paling sederhana itu tadi, ketika kita berwudu kita lebihkan sedikit dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Anggota wudu kita itu kita basuh lebih dari batas yang sudah disebutkan di dalam standar yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu selanjutnya, nah ini banyak di antara kita nih yang mungkin barangkali dia lupa ya, karena kondisi air di tempat kita ini mudah. Nah, jadi sunnah berwudu itu apa? Al-i'tidalu bil ma' duna sarafin au taktir. Harus berwudu itu dengan air yang i'tidal. Jadi i'tidal itu maksudnya memakai air secukupnya tanpa kita berlebih-lebihan. Nah, ini saya tengok banyak jamaah dibukanya besar-besar keran itu, diambil air. Nah, ini kan ketika kita mencuci muka, ini airnya mengalir saja banyak. Nah, apa salahnya kita perkecil keran tadi dibuka, lalu kita memakai air tadi dengan sehemat mungkin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat
ya, itu pernah bisa berwudu dengan air dalam ukuran 1 mud. Ya, bagaimana ukuran 1 mud? Di sini dikatakan, ya, 1 mud itu kira-kira, ya, lebih besar sedikit dari gelas ini. Ini perkiraan ya. Jadi ini gelas lebih besar sedikit dari gelas ini. Nabi itu pernah berwudu dengan air yang segini. Nah, berarti kan sederhana sekali, ya, sederhana sekali. Makanya kemarin ada adik-adik kita yang ingin mendaki gunung bertanya ke saya, apakah sudah boleh kami bertayamum ketika itu? Nah, maka kita kembalikan standarnya. Kalau mendaki gunung, ya, bolehkah bertayamum? Kita kembalikan ke standar hukum fikihnya. Boleh bertayamum ketika ta'azzuril ma, ketika sulit uzur mencari air, disebabkan air tidak ada, atau dalam kondisi sakit, atau ada air kita tak bisa memakainya karena dingin yang bersangatan misalnya. Nah, kalau mendaki gunung kan masih bisa kita bawa air apa namanya itu, dengan 3 aqua gelas, ya, aqua gelas Murakua itu masih bisa kita gunakan untuk berwudu. Jadi belum ada alasan untuk kalau mendaki di zaman sekarang ini, ya, selagi masih bisa membawa persediaan air kita bawa, ya, apalagi berombongan kita bisa membagi-bagi. Ini bawa air segini, ini bawa air segini, ya. Nah, jadi masih bisa kita gunakan untuk berwudu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sunnah selanjutnya di dalam berwudu itu adalah istiqbalul qiblati indal wudu, menghadap kiblat ketika berwudu jika memungkinkan. Kalau tempat wudu kita di masjid ini ke sana, ya. Oh, ke sana. Ya, berarti belum menghadap kiblat. Nah, jadi tidak apa-apa, tetapi idealnya menghadap kiblat. Apa alasannya? Li'annaha asraful jihad. Karena kiblat itu adalah jihah, arah yang paling mulia. Nah, jadi arah yang paling mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hendaklah engkau palingkan, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi Nabi itu pernah dia ketika salat itu masih menghadap Baitul Maqdis di Palestina, ya, Al-Quds. Nah, itu pernah Rasulullah itu dia menghadap-hadapkan wajahnya, ingin sekali hatinya menghadap ke Mekah, ke Baitullah Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', lalu kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami arahkan engkau ke kiblat, ke arah yang engkau senangi. Lalu Allah katakan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu, hadapkan ke Masjidil Haram. Maka di kondisi-kondisi baik kita disunnahkan menghadap kiblat. Nah, misalnya belajar, ya, jika bisa kita belajar itu menghadap kiblat, maka hadaplah kiblat. Nah, seperti bapak-bapak kan menghadap kiblat. Tapi kalau saya menghadap kiblat kan nengok punggung saya jadinya nanti. Nah, jadi yang disunahkan itu, ya, yang belajarnya. Nah, dalam kondisi memungkinkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam berwudu, alla yatakallama asna al-wudu, jangan berbicara ketika berwudu, ittiba'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikut, ya, petunjuk Rasulullah, di mana Rasulullah dalam berwudu tidak berbicara. Lalu kalau kami berbicara gimana Ustaz? Ya, tidak masalah, ini kan sunnah. Tetapi jika kita ingin sempurnakan, waktu hanya beberapa menit
dalam berwudu tadi kita upayakan untuk sesempurna mungkin, karena Nabi kita tidak pernah berbincang, tidak pernah berbicara sewaktu dia berwudu. Nah, kemudian yang terakhir dikatakan di sini sunnahnya adalah at-tasyahhudu indal intihai minad wudu. Kita bersaksi, kita bertasyahud ya ketika selesai berwudu dan dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-234. Nah, jadi kalau mengucap syahadat saja kita setelah berwudu boleh. Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Misalnya kita hendak hafal doa setelah berwudu. Ya, kan banyak di antara kita barangkali mungkin dia belum menghafal doa yang panjang ya tentang berwudu, maka setelah berwudu maka boleh dengan bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu yang dalam versi hadis riwayat Imam Muslim. Kalau enggak hafal juga yang panjang itu boleh yang pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak hafal juga itu. Itu udah kelewatan itu. Masa tasahud yang sedikit itu pun tak hafal. Jadi kemudian di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang-orang yang banyak taubat, yang kembali kepada Engkau, dan jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi mensucikan diri zahir dan batin. Kalau zahirnya dengan berwudu, batinnya dengan membersihkan kalbu. Ya, batinnya dengan membersihkan kalbu. Kita bersihkan hati kita dari segala dengki, dari segala marah, dari segala dendam, dari segala kecamuk yang membuat jiwa kita tidak tenang, maka seimbanglah dia ya, kebersihan batin dan kebersihan zahir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu di dalam versi riwayat Imam Tirmizi. Kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Imam An-Nasa'i, ada doa lain setelah berwudu itu di mana Rasul mengucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ada 3 versi. Yang pertama tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu kita gabung, alangkah lebih indah kita gabung, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Lalu kita tambah lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini juga ternyata di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan dinukil pula oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya ya, bahwa ternyata ini doa yang ketiga ini juga pernah dibaca oleh Rasulullah setelah berwudu. Padahal yang kita tahu selama ini doa ini adalah doa kafaratul majlis, hanya untuk menutup majlis. Ternyata doa ini pula bisa dipakai, diucap, dan kita doakan kepada Allah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh kita baca, sunnah hukumnya setelah berwudu. Nah, dari 3 versi ini yang mana ini bapak-bapak banyak baca ini? Ya, yang pertama kah, yang kedua, yang ketiga, atau enggak ada? Ya.
Anda ada Ustaz, kan sunnah. Inilah dia yang sering kita katakan. Jadi persepsi kita tentang sunnah pada hari ini dia boleh ditinggalkan. Ya. Persepsi kita tentang makruh pada hari ini dia boleh kita kerjakan. Padahal seharusnya kan dibalik. Ya Pak ya. Nah, ini mentang-mentang sunnah ditinggalkan, mentang-mentang makruh ya dikerjakan. Oh ini kan makruh, cuman ya enggak apa-apa saya kerjakan. Harusnya kan persepsinya dibalik. Ya. Karena sunnah itu kita kerjakan, demi karena makruh kita tinggalkan. Nah, maka semacam memakan makanan-makanan yang bisa mendatangkan aroma yang tak sedap ke masjid, kita tinggalkan, makruh. Ya, jangan nanti ya makan jengkol, makan petai di rumah, ndak gosok gigi setelah itu datang ke masjid raya. Lalu menguap pula di depan orang. Allah karim. Nah, lalu dia katakan, "Oh, ini kan sunnah. Ini cuma makruh." Nah, harusnya yang sunnah dikerjakan, yang makruh itu kita tinggalkan. Termasuk jangan pula merokok sebelum sholat. Cuma rokok itu makruh apa haram, Pak? Rokok makruh apa haram? Oh, haram kata Bapak kita. Nah, jadi ya fatwa yang difatwakan oleh ulama kita di Mesir waktu itu makruh adalah rokok itu mereka ada yang memfatwakan hukumnya haram. Nah, kalau saya ditanya, saya tidak langsung menjawab biasanya, Pak. Ustaz, apa hukumnya merokok? Kalau untuk saya haram. Ya, kalau untuk saya haram. Nah, jadi tergantunglah kepada penerimaan badan fisik masing-masing. Tetapi kita lihat merokok ternyata banyak mudaratnya. Wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian ke sebab-sebab yang bisa membuat kita celaka. Nah, bisa jadi dengan merokok membuat kita celaka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 doa, ada 3 zikir yang kita bisa ucapkan setelah berwudu. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah kita mengangkat tangan berdoa ketika itu? Tidak masalah. Ya, kita memakai dalil umum. Ya, dalil umumnya apa? Setiap seorang muslim, kata Rasul, ya, iza rafa'a yadayhi ila sama, apabila dia mengangkat tangannya berdoa. Ini kan doa nih kan, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, maka kata Rasul, ketika seseorang mengangkat tangannya ke arah langit berdoa kepada Allah, itu dalam tanda kutip kata Rasul, Allah malu untuk tidak menjawab doa itu, kembali doa itu dalam keadaan kosong. Jadi setiap terangkat seperti ini, Allah malu untuk tidak memberikan jawaban dari doa itu dan tangan ini kembali kosong. Jadi Allah tak ingin seperti itu. Maka hadis ini hadis umum, ya, dalil umum yang membolehkan kita mengangkat tangan berdoa setelah kita berwudu. Karena ada kemarin ya jamaah kita juga yang mengatakan, oh ini kan tidak ada nih dalilnya Ustaz. Ini kan cuma doa ucapan yang kita ucapkan saja, tak perlu kita angkat tangan. Dan kalau mengangkat tangan itu katanya bid'ah. Nah, kita jawab itu bukanlah bid'ah, ya. Sebab apa? Karena ini babnya adalah bab berdoa. Di antara adab berdoa itu adalah mengangkat tangan kepada Allah. Tapi kalau tak mengangkat tangan setelah berwudu, misalnya di tempat berwudu kita menuju masjid, kita ucapkan zikir ini, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin subhanakallah, tanpa kita mengangkat tangannya tidak masalah juga. Sunnahnya sunnah dapat. Nah, jadi jangan menyalahkan sesuatu yang sesungguhnya tidak salah. Jadi amalkan ya yang kita tahu itu dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit menjelang Isya? Berapa?
6 menit. Nah, oke. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah standar khusyuk dalam wudu? Khusyuk dalam berwudu. Lalu bagaimana kasus bolehnya mengangkat telepon ketika wudu dengan batas bagian yang sudah dibasuh belum kering? Apakah itu mengganggu khusyuk? Nah, baik. Jadi ini masih tentang kajian kita tadi, ya. Bahwa sesungguhnya di dalam berwudu itu tidak ada istilah khusyuk, ya. Jadi khusyuk itu biasanya hanya dialamatkan kepada salat. Nah, sependek yang kita tahu, nah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk. Lalu apa itu khusyuk? Khusyuk itu sederhananya adalah perenungan yang mendalam atas apa yang kita ucap dengan apa yang kita lakukan. Itu khusyuk. Allahu Akbar. Kita menyerah, mengangkat tangan di hadapan Allah. Kita angkat tangan, tanda kita menyerah. Pada saat yang sama kita renungkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi ketika masuk ke dalam sholat itu tidak ada yang besar lagi kecuali Allah. Harta kecil, jabatan kecil, rumah bertingkat kecil, karena yang besar adalah Allah. Jadi ketika membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lillahi alladzi fatara samawati wal ard, ada perenungan, ya, ada rasa yang hadir di hati sampai ketika mengucap, ya, surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, maka terhubung antara apa yang kita baca dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan, itulah yang disebut dengan khusyuk. Nah, kalau dalam berwudu, ya, mungkin bisa dibahasakan khusyuk, tetapi maknanya berwudu itu lebih kita tekankan ke isbaghul wudu. Jadi menyempurnakan wudu, bukan dengan mengkhusyukkan wudu. Jadi tidak ada istilah wudu yang khusyuk, tetapi yang ada adalah wudu yang sempurna. Rasul mengatakan asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakan wudu karena kecelakaanlah nanti yang didapatkan oleh kaki-kaki yang tidak terpasuh dengan sempurna di dalam anggota wudu tadi. Nah, jadi jika pertanyaannya standar penyempurnaan wudu, itu yang lebih tepat bahasanya. Jadi standar penyempurnaan wudu adalah mengerjakan yang rukun ditambah dengan sunnah, jauhi makruh. Nah, jadi dalam wudu itu ada rukun, ada sunnah, ada makruh. Nah, sunnahnya tadi kita sudah bahas, ada 18 poin, ya. Berarti apapun yang bercanggah, bertentangan dengan sunnah, jatuh hukumnya kepada makruh. Nah, jadi misalnya ketika sunnahnya kita berwudu itu dengan air yang tidak berlebih-lebihan, maka ketika kita berlebih-lebihan memakai air, jatuh hukumnya kepada makruh. Nah, jadi penyempurnaan yang wudu yang sempurna itu adalah rukunnya baik, sunnahnya terjaga, makruhnya ditinggalkan. Nah, lalu bagaimana kasus bolehnya mengangkat telepon? Nah, itu standarnya tadi. Jadi kalau standar rukun sekali saja kita cuci, setelah itu dia belum kering kita berbincang, tidak sampai membatalkan. Ya. Apakah wudunya sempurna? Selama rukunnya dikerjakan dengan baik, maka status ibadah itu sah. Jadi begitu ya. Jadi status ibadah sah. Jadi jika rukun dan syarat terpenuhi, status ibadah sah. Ya. Nah, tentang diterima dan tidak diterima itu di sisi
Allah. Tetapi standarnya apa? Jika rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka ibadah dianggap sah. Maka jika tadi kita berwudu hanya sekali, ya, lalu pada saat yang sama sebelum kering sempat kita berbincang, ini rukun masih kita lakukan, masih dalam standar sah, ya, jadi boleh. Nah, maka kita bahasakan tadi, kalau rukun dan syarat terpenuhi, oke. Tetapi kan kita ingin wudhu kita itu menjadi wudhu yang sempurna. Tentu kita ingin menyempurnakan segala sunnahnya dan meninggalkan yang makruhnya. Nah, kemudian yang terakhir, apakah benar ketika berwudhu maka kita memohon kepada Allah menghapus dosa dari bahagian tubuh yang kita basuh? Seperti mencuci tangan lalu kita meminta, ya Allah, gugurkanlah dosa yang kulakukan dari tangan ini. Nah, tentang doa-doa khusus ketika mencuci anggota wudhu itu, oleh sebagian ulama ada yang membuat tajribah. Membuat tajribah itu ada di antara mereka yang memang mendoakan secara khusus anggota badan yang dicuci ketika berwudu. Ada sebahagian mereka yang membuat eksperimen seperti itu. Nah, di antaranya ketika mereka mencuci muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan, bersihkan wajahku pada hari kiamat nanti. Ketika pada hari itu taswaddu wujuh, hari di mana ada wajah-wajah yang hitam dan hari di mana ada wajah-wajah yang putih bersinar. Kemudian ketika mencuci tangan, ada di antara mereka yang berdoa, Allahumma yammin kitabi. Ya Allah, ketika aku mencuci tangan ini, maka datangkanlah kitab laporan amalku nanti dari sebelah kanan. Gugurkan dosa-dosanya. Ada di antara ulama yang berdoa seperti itu. Maka bagaimana? Bolehkah atau tidak? Bolehkah atau tidak? Maka kita kembali ke standar umumnya, ya. Standar umumnya sekedar berdoa seperti itu, mafi muskilah, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, silahkan. Tetapi ini memang tidak ada, belum kita temukan Nabi melakukan itu. Nah, kalau kita tinggalkan juga nggak apa-apa. Tetapi yang sahih tadi doa setelah berwudu. Nah, yang kedua yang ingin saya jawab sebelum kita tutup, di dalam hadis sahih juga dikatakan, otomatis ketika kita berwudu itu dosa-dosa kecil dari anggota tubuh kita itu dibersihkan oleh Allah. Jadi ada hadisnya. Jadi ketika kita mencuci wajah, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, maka jatuh pula lah dosa-dosa yang mengalir, yang hinggap di wajah kita ini, termasuk mata. Begitu juga dengan tangan, begitu juga dengan anggota badan yang lainnya. Nah, jadi demikian, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang doa-doa membaca tadi itu tajribah ulama yang tidak lantas langsung kita bid'ahkan, ya. Dan saya yakin pasti di antara mereka, ini karena bacaan kita ini kan terbatas, pasti di antara mereka itu punya dalil pula setiap mereka mengamalkan itu. Nah, untuk kita kaji nanti, ya, insyaallah pada minggu depan kita uraikan ini, ya, bagaimana status doa-doa yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam kitab-kitab fikih kita ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada kita bersama. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Mudah-mudahan setitik bisa kita jadikan lautan, menambah ilmu kita, menambah amal kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.